Alhamdulillahirabbil alamin, wa binasta'inu ala umuri dunya wadin. Washolatu wassalamu ala asyrofil mursalin, wa ala alihi wa sohbi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum, Sobat Kolbun semuanya, bismillahirrohmanirrohim. Jumpa kembali dengan saya, Yadi. Kali ini, saya akan tayangkan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, mengenal diri sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memahami diri kita akan sulit memahami hal lain, termasuk cara mengenal Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Namun saat ini, sungguh sangat disayangkan, banyak umat muslim mengaku ia mencintai Allah. Padahal, kebanyakan beribadah pun jarang, larangan pun sering dilanggar. Nampaknya, tidak sedikit umat muslim yang belum tahu cara mengenal Allah dengan benar. Memahami cara mengenal Allah termasuk memahami ajaran-ajarannya, pun dengan segala ciptaannya. Diri kita adalah prioritas. Untuk itu, mengenal diri sendiri sebelum memahami cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada salahnya. Nah, bagaimana mengenal diri sendiri sebelum kita bisa mengenal Allah? Kita bahas dulu tentang cara mengenal diri sendiri. Yang pertama, marilah kita coba belajar untuk menghargai diri sendiri dulu, tapi ingat, jangan kebablasan, karena nanti munculnya sifat sombong. Kita pasti pernah, di suatu waktu merasa kesal dengan diri sendiri. Sehingga, yang kita lakukan adalah merendahkan atau menjelek-jelekan diri sendiri. Padahal, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Dan sebaliknya, setiap orang juga punya kelebihan. Maka dari itu, kita perlu menghargai diri sendiri dahulu, sebelum menerapkan cara mengenal Allah. Kalau kita belum bisa menghargai diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menghargai hal-hal yang diciptakan Allah? Yang kedua, cobalah untuk membuang jauh-jauh kenangan buruk. Membuang di sini bukan berarti kamu benar-benar melupakannya. Nampaknya, itu tidak mungkin. Kenangan buruk yang ada di masa lalu tidak seharusnya terlalu kita simpan. Jadikan kenangan buruk itu sebagai pelajaran dan tolok ukur untuk langkah kita di masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga ini, sudah banyak dilakukan oleh kalangan selebriti, padahal itu merupakan larangan agama, yaitu mengubah diri atau tampilan fisik. Kenapa itu menjadi larangan? Karena berarti kita tidak mensyukuri akan apa yang sudah diberikan Allah terhadap tubuh ini. Memang, kita sebagai manusia ingin menjadi lebih baik dan lebih dalam akan segala aspek. Namun, hal itu bukan berarti kamu harus mengubah diri, mulai dari kepribadian bahkan hal fisik. Cintailah dirimu sendiri dengan menerima dirimu apa adanya. Nah, disinilah kita yang paling mengenal diri sebagai manusia dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah menyarankan agar seorang hamba memohon kepada Allah untuk diperkenalkan dengan dirinya sendiri. Dari sini muncullah ungkapan, usaha mengenal Allah ialah dengan cara mengenal diri sendiri. Mengenal diri bisa sederhana, bisa dahsyat, bisa dramatis, bisa pula romantis. Sedang yang paling mengenal diri kita adalah pencipta kita. Bukan diri kita, dalam marifatullah. Mengenal Allah atau mengetahui Allah adalah dengan sebenar-benarnya mengenal baik melalui wujud maupun sifat-sifatnya, bukan mengenal melalui panca indera, maupun akal pikiran, karena dia tidak dapat dicapai oleh panca indera, ataupun akal pikiran. Namun bisa melalui diri kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bertafakur untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Oke. Sekarang mari kita belajar, yaitu cara untuk mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk introspeksi diri. Kita harus mengerti apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan.
hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Hr. Tirmizi. Diri manusia pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yakni diri zahir dan diri batin. Pada diri zahir, kita dapat menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melihat wujud fisik kita sendiri sebagai pengenalan awal akan diri sendiri. Allah menciptakan kita dari setetes mani hingga kita menjadi seorang manusia seperti sekarang ini. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara dan bergerak atas izin dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, diri batin. Diri batin adalah ruh yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum mengenal Allah, dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa kita juga harus bisa mengenal diri kita sendiri. Salah satu cara mengenal diri sendiri adalah melihat ke dalam kolbun kita. Kolbun di sini adalah hal gaib yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan di dalamnya. Cara lain untuk mengenal diri sendiri adalah dengan mengingat kembali bahwa tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 30-33, ayat 30, wa iqala rabbuka lil malikati injilun fil arihalfah. Kol atajalu fhame yufsidu fhawa yasfikudim, wananunu sabiu biam dikawanu kodisulak, kola inaklamu ml talam. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui. Ayat 31, wa alama asmakulahuma arwahuma lal malikati faqala ambin biasmi huli ing kuntum mudik, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama, benda, semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Ayat 32, Qalu subnaka la ilmalan ilmalam tan, inaka antal almul akm. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat 33, Qala yedamu ambihaum biasmihim, fa'alam amba'ahum biasmihim qala a'lam akul lakum in alamu goibas samwati wal ari wa alamu tubdana wa kuntum taktum. Dia, Allah, berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dari ayat-ayat tersebut, seharusnya kita dapat mengerti apa yang dikehendaki Allah. Itulah beberapa cara untuk mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah. Di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tingkatannya. Tingkat yang paling rendah adalah mengenal Allah hanya sebatas huruf dan asma Allah. Dan tingkat yang paling tinggi dalam mengenal Allah itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, dan para wali Allah. Hal ini ditunjukkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, sesungguhnya aku yang lebih mengetahui tentang Allah, dan akulah yang sangat takut kepadanya. Hr. Buh. Jadi, dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan hati yang telah mendapatkan cahayanya. Karena hanya dengan cahayanya lah hati akan mengenal Allah. Marilah kita memohon kepada Allah untuk marifatnya, seperti yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, dan tentunya para wali. Mohonlah kepada Allah agar kita dikenalkan siapa diri kita menurut Dia, bukan menurut kita. Agar kita mengenalnya menurut kehendaknya. Demikianlah tadi sedikit ulasan yang bisa bagikan untuk Sobat Kolbun, semoga bisa bermanfaat,
dan membuka kolbun kita semakin dekat dengan Allah. Terima kasih untuk Sobat Kolbun semua yang telah menyempatkan diri melihat tayangan ini hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.